Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Siapapun Anda yang ada di sana, saya akan meladenin Anda jika ingin bertarung, kata Xiaoyan. Kebisingan di arena seketika menjadi hening ketika mendengar suara Xiaoyan dan semua mata mengikuti ke arah tatapannya. Satu sosok tinggi besar tiba-tiba melompat keluar dan mendarat di arena dengan keras, membuat ekspresi semua orang di sana nampak terkejut ketika melihat sosok Liu Qing peringkat 10 besar terkuat telah muncul di tempat itu. Sosoknya yang tinggi besar perlahan melangkah ke arah Xiaoyan. Kamu cukup berani juga, kata Liu Qing dengan tombak hitam pekat yang panjang nampak menggantung di punggungnya. Tak kukira Bai Cheng kalah di tanganmu, saya hanya beruntung, kata Xiaoyan dengan sikapnya yang terlihat tenang. Kita juga ada perselisihan, kata Liu Qing tersenyum dingin. Ekspresi Xiaoyan nampak berubah mendengar kata itu. Dou Qi segera perlahan mengalir di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Liu Fei yang melihat kakak sepupunya Liu Qing muncul di tempat itu segera melesat ke arena dan berdiri di belakangnya. Siapa yang benar dan salah pada saat itu semua orang sudah tahu. Kak Xiaoyan tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan berpikir Anda bisa sombong di Akademi Dalam karena kekuatan Anda. Jika Anda tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah, saya akan siap meladenin Anda, kata Sun Er dengan acuh tak acuh dan mengabaikan Xiaoyan yang menghentikannya. Liu Qing sontak kaget mendengar kata Sun Er. Pandangannya menatap Sun Er sejenak. Sudah lama ia tak melihat orang berani berkata seperti itu di depannya. Namun sikap Sun Er yang memikat itu membuatnya sedikit penasaran. Siapa kamu? Berani berkata seperti itu di depan Kak Liu Qing. Jangan sombong hanya karena telah mengalahkan Bai Cheng. Xiaoyan itu hanyalah sampah karena mengandalkan pil obat, kata Liu Fei dengan ketus, karena merasa tak senang ketika melihat Liu Qing yang biasanya acuh tak acuh terhadap wanita, kini nampak menatap pada Sun Er. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah mendengar kata Liu Fei, namun dia terlalu malas untuk berhadapan dengan wanita yang kasar. Sementara itu Sun Er yang mendengar kata hinaan ditujukan pada Xiaoyan seketika menjadi geram. Di sisi lain, Liu Qing yang mendengar kata Liu Fei juga sedikit berubah ekspresinya dan segera menegur Liu Fei dan hendak mengatakan sesuatu. Namun ketika melihat wajah Sun Er yang tiba-tiba menjadi dingin, ia segera bergegas maju dan muncul di depan Liu Fei. Dan ekspresinya seketika berubah ketika melihat Sun Er yang tadi diam kini tiba-tiba melesat dan berubah menjadi dua sosok bayangan. Dan muncul di sisi kiri dan kanan Liu Qing dan dengan cepat ia menampar Liu Fei. Melihat tindakan Sun Er yang berani menampar Liu Fei di sisi Liu Qing membuat semua orang di sana nampak tertegun. Mereka tak percaya atas tindakan Sun Er. Jangan pikir kau bisa berperilaku seenaknya hanya karena ada Liu Qing. Tamparan ini untuk Kak Xiaoyan, kata Sun Er. Merasakan sakit di wajahnya akibat tamparan Sun Er membuat Liu Fei meraung marah. Dasar kamu pelacur, aku akan membunuhmu, kata Liu Fei seraya mengarahkan cakarnya pada wajah Sun Er. Melihat tindakan Liu Fei, cahaya emas mulai melonjak dengan ganas di tangan Sun Er, membuat ekspresi beberapa orang di belakang Liu Fei segera berubah dan bergegas maju ke depan Liu Fei untuk melindunginya. Kamu terlalu berlebihan, kata Liu Qing kepada Sun Er dengan suara yang agak dalam. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena tindakannya yang mempermalukan diri sendiri, kata Sun Er dengan acuh tak acuh. Dan cahaya emas masih menyala di tangannya tanpa rasa takut sedikit pun. Sun Er, kembali ke sini, kata Xiaoyan. Rasa dingin di wajah Sun Er mendadak mencair secara perlahan begitu mendengar kata Xiaoyan. Segera Sun Er melayang dan mendarat di sisi Xiaoyan dan nampak tersenyum cemberut ketika melihat ekspresi Xiaoyan yang kemudian meraih tangannya dan menariknya ke belakangnya. Xiaoyan jelas tahu kalau kekuatan tersembunyi Sun Er tidaklah lemah darinya. Namun ia tidak rela melihat kebanggaannya itu berjuang untuk dirinya. Sementara itu Liu Fei nampak memegangi wajahnya dan menangis pelan di belakang Liu Qing. Melihat hal itu kelompoknya pun segera menghiburnya. Suasana makin meriah ketika sosok ranking terkuat lainnya Lin Xuya dan Yan Hao muncul di tempat itu. Sepertinya arena pertempuran semakin ramai saja, kata Lin Xuya. Melihat kemunculan Lin Xuya, raut muka Liu Qing nampak tenggelam. Sementara itu Xiaoyan yang melihat Lin Xuya nampak tersenyum dan menyapanya. Setelah bercakap sedikit dengan Xiaoyan, Lin Xuya menatap pada Sun Er dan mengacungkan jempolnya. Kamu benar-benar telah membuat marah seseorang, kata Lin Xuya seraya membelakangi Liu Qing. Sun Er melihat sejenak ke arah Lin Xuya dan mengangguk sedikit padanya, lalu mengalihkan pandangannya kembali pada Xiaoyan. Melihat Sun Er yang tidak begitu memperhatikannya membuat Lin Xuya merasa sedikit malu dan menggosok hidungnya. Aku minta maaf atas sikapnya, kata Xiaoyan sambil tersenyum seraya mengelus kepala Sun Er.
Tidak masalah, itu sudah karakternya. Terakhir kali kami pergi secara tergesa-gesa dan belum sempat berterima kasih padamu. Jika kamu tidak datang dan ikut terlibat, aku rasa sulit bagi kami untuk terus hidup, kata Lin Xuya dengan sengaja bersuara agak keras membuat Liu Qing dan lainnya dapat mendengarnya. Xiaoyan yang melihat Lin Xuya tidak menahan suaranya nampak terkejut dan seketika melirik pada Liu Qing yang mukanya terlihat kusam. Liu Qing, Anda tidak berpikir untuk menantang Xiaoyan hari ini kan? Dia sedang terluka, hehe, kata Yan Hao dengan ekspresinya yang tersenyum santai. Aku bukan seseorang yang mengambil keuntungan ketika orang lain sedang kesulitan. Karena dia sudah mengalahkan Bai Cheng, dia telah masuk peringkat kuat. Dengan begitu, dia dapat memasuki kompetisi peringkat terkuat 1 bulan lagi. Dengan sendirinya, peluang itu akan datang. Hari ini cuma masalah wanita, namun Liu Fei tidak bisa dipermalukan begitu saja. Pada saat itu aku harap kau dapat menunjukkan semua kemampuanmu, kata Liu Qing seraya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Perkataan Liu Qing yang membawa tantangan pada Xiaoyan membuat semua tatapan di arena nampak tertuju langsung pada Xiaoyan. Aku akan menghadapimu saat itu, kata Xiaoyan. Di ruang pavilion tampak Xiaoyan dan Sun Er tengah membicarakan gerbang Pan. Bagaimana luka Hujia? Lukanya cukup serius, namun dengan pil obatmu sebentar lagi dia akan pulih. Selain itu sepertinya dia akan menembus Dadoshi bintang 9, kata Sun Er dengan tersenyum. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar kata Sun Er. Jika bukan karena ramuan obat, belum tentu ia dapat melampaui mereka dengan cepat. Sejak mengalahkan Bai Cheng, posisi Xiaoyan telah naik dan berada pada posisi 34 ranking kuat. Dengan peringkatnya itu, Xiaoyan akan mendapatkan 200 hari energi api setiap bulannya dari Akademi Dalam. Namun dengan peringkatnya itu membuat banyak satu persatu surat tantangan datang kepada gerbang Pan untuk menantang Xiaoyan. Mengingat Xiaoyan baru saja memasuki Douling bintang 1. Banyaknya surat tantangan yang muncul membuat Xiaoyan pusing kepala dan menghindarinya dengan mencari berbagai macam alasan. Kak Xiaoyan, selama kamu pergi keluar ada 7-8 surat yang datang, kata Sun Er sambil tertawa. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya mendengar kata Sun Er. Ia tak mengira akan banyak masalah yang muncul setelah dia berada pada ranking kuat. Dengan tak berdaya, ia bersandar pada kursinya yang empuk. Belum sempat ia bersantai, tiba-tiba satu suara muncul dan mengejutkannya. Aku tak menyangka kau telah maju lagi ke kelas Douling dan mengalahkan Bai Cheng, kata Lin Yan sambil tertawa. Mendengar suara Lin Yan itu, Xiaoyan sontak kaget dan merasakan senang. Lin Yan, kamu datang. Bagaimana dengan racun di tubuhmu? Berkat cairan obatmu itu, racun api telah menghilang, kata Lin Yan tersenyum dan kemudian mengangguk pada Sun Er. Kamu sebenarnya telah mencapai kelas Douling. Kecepatanmu benar-benar membuat orang menggelengkan kepala mereka, kata Lin Yan sambil menatap pada tubuh Xiaoyan dan merasakan aura Douling yang kuat itu. Xiaoyan tersenyum mendengar kata itu dan melambai pada Sun Er dan memintanya membawakan teh untuk Lin Yan. Aku dengar Junior Sun Er bahkan mengabaikan Liu Qing dan sekarang sedang membawakan teh untukku. Xiaoyan, kamu benar-benar hebat, kata Lin Yan seraya menerima teh dan mengacungkan jempolnya pada Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya mendengar kata Lin Yan. Walaupun racun apinya telah menghilang, namun ia tak dapat menghilangkan perkataannya yang dapat meluncur kapan saja dari mulutnya. Aku juga telah mendengar kalau kamu mengalami konflik dengan Liu Qing. Dia bukan orang biasa, kata Lin Yan dengan ekspresi yang sedikit serius. Siapa bilang 10 besar terkuat adalah orang biasa, kata Xiaoyan yang nampak tak begitu khawatir mengingat kini ia juga telah maju ke kelas Douling. Lin Yan sedikit kaget mendengar kata Xiaoyan dan sikapnya yang tenang itu. Kau begitu berani, jangan bilang kau tidak punya modal dan menyembunyikan kekuatanmu. Xiaoyan lagi-lagi tersenyum mendengar kata Lin Yan dan segera mengganti topik pembicaraan. Apa senior Lin Yan tahu kapan kompetisi 10 besar akan dimulai? Karena kamu sudah masuk peringkat kuat, secara otomatis peringkat terkuat akan ada kaitannya denganmu. Waktunya akan dimulai 1 bulan dari sekarang. Jangan bilang kalau kamu juga akan ikut kompetisi. Aku ingin tahu berada pada peringkat berapa Liu Qing di 10 besar. Rasa terkejut segera melintas di hati Xiaoyan begitu melihat 3 jari Lin Yan mengulur ke depannya. Peringkat Liu Qing yang berada pada posisi ketiga terkuat nampak telah melebihi harapannya. Kedua adalah Lin Xuya, keempat adalah Yan Hao, sedang saya berada pada posisi antara 9 dan 10. Namun sekarang racun api di tubuhku telah menghilang, aku yakin bisa masuk peringkat 6 terkuat, kata Lin Yan sambil tertawa. Lin Xuya berada pada peringkat kedua, kata Xiaoyan yang sedikit kaget. Ia tak mengira kalau Lin Xuya hanya 1 tingkat lebih tinggi dibanding Liu Qing. Lin Xuya ini tidak dapat diremehkan. Afinitas angin yang ia latih telah mencapai puncaknya yang tidak semua orang bisa mencapainya. Lalu siapa yang berada pada peringkat pertama? Ekspresi Lin Yan mendadak berubah drastis setelah mendengar kata Xiaoyan. Ada ketakutan samar yang melintas di matanya.
Xiaoyan nampak terkejut melihat ekspresi Linian yang mendadak berubah itu. Sejak ia mengenal Linian, ia tak pernah melihat ketakutan yang muncul di mata Linian yang dingin itu. Tidak perlu mengatakannya, aku cuma sekedar bertanya, kata Xiaoyan setelah melihat Linian masih terdiam. Ekspresi Linian akhirnya pulih kembali setelah mendengar kata Xiaoyan. Aku tidak ingin menyebut nama orang itu. Kau akan melihatnya sendiri nanti. Jika bertemu dengannya, jangan menyinggungnya. Akui saja kekalahan jika mungkin. Ekspresi Xiaoyan nampak berubah mendengar kata Linian. Seketika ia menjadi penasaran terhadap sosok yang membuat Linian dapat berkata seperti itu. Aku rasa kamu tidak akan bersaing dengannya di kompetisi. Kesulitanmu akan 10 kali lebih besar dari mengalahkan Bai Cheng. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik, kata Xiaoyan tersenyum getir. Kenapa kita tidak bertarung saja? Jika kamu dapat menahan seranganku ataupun mengalahkanku, kamu mungkin memiliki kesempatan, kata Linian dengan berapi-api. Xiaoyan nampak kaget mendengar kata Linian. Seketika perasaan dingin menjalar di tubuhnya ketika melihat tatapan Linian yang kecanduan bertarungnya sama gilanya dengan Wu Hao. Ia tak ingin bertarung dengan seseorang yang bisa berubah menjadi gila saat mereka bertarung. Lupakan saja, aku belum pulih saat ini, mungkin lain waktu. Linian hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan kecewa ketika mendengar penolakan Xiaoyan. Setelah berlatih selama setengah bulan di menara api, tangannya menjadi gatal. Tak lama kemudian Linian pergi meninggalkan tempat itu. Aku tahu, Kak Xiaoyan bukannya takut bertarung dengannya, tapi Kak Xiaoyan tidak ingin melukainya, kata Suner tersenyum sambil memberikan batu bertulisan kamu bisa pamer yang membuat Xiaoyan tersenyum. Aku ingin bertemu Tetua Hao, dia mengendalikan gudang obat dan aku sedang kekurangan bahan obat. Jika dia memilikinya, aku harus mendapatkannya apapun caranya, kata Xiaoyan. Kamu kekurangan bahan obat? Baru-baru ini kelompok pengumpul obat Gerbang Pan telah terbentuk dan mereka panen besar setelah beberapa kali memasuki gunung. Mungkin bahan obat yang kamu butuhkan juga tersedia. Namanya buah asparagus es api. Ekspresi Suner nampak berubah mendengar nama bahan obat itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat nama bahan obat itu tidak tercantum dalam catatannya. Xiaoyan akhirnya tiba di gudang obat yang memiliki pengawalan ketat dan akhirnya bertemu dengan Tetua Hao. Dalam 2 bulan ini aku tidak melihatmu dan kamu telah maju ke peringkat Daoling, bahkan mengalahkan Bai Cheng. Kamu benar-benar tidak buruk, kata Tetua Hao sambil tersenyum. Saya hanya beruntung, kata Xiaoyan sambil membungkuk memberi hormat. Kali ini saya datang mencari Tetua Hao karena saya kekurangan bahan obat. Bahan obat di sini cepat atau lambat akan habis karena diambil oleh mereka orang tua dari Departemen Alkemis, kata Tetua Hao sambil menepuk pundak Xiaoyan dan tersenyum penuh makna. Xiaoyan, aku akan langsung saja. Jika kamu bisa memperbaiki pil obat untukku, maka saya akan memberikan bahan obat itu padamu. Bagaimana? Mendengar kata Tetua Hao, Xiaoyan nampak terkejut. Kamu seharusnya tidak berpikir kalau aku akan mengambil keuntungan darimu. Aku pikir bahan obat yang sulit kamu temukan itu pasti adalah bahan yang langka. Jadi aku rasa kamu tidak akan rugi menukar pil obat dengan bahan langka ini. Bagaimana? Kata Tetua Hao sambil tertawa. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan pun akhirnya setuju melakukan pertukaran itu. Senyum yang mengembang terlihat di wajah Tetua Hao ketika mendengar Xiaoyan setuju dengannya. Ia kemudian melemparkan batu putih salju kepada Xiaoyan dan berkata, gudang obat Akademi Dalam ini adalah tempat untuk menyimpan bahan obat paling berharga. Pergi dan carilah di sana. Bila sudah menemukannya, selanjutnya kamu akan melakukan perjanjian kita. Bukankah batu giok ini sebenarnya adalah piring batu giok yang terbuat dari giok putih, kata Xiaoyan yang mencium aroma obat dari batu giok salju yang seketika membuatnya menjadi rileks. Ingatlah, kamu hanya mencari bahan yang kamu butuhkan, jangan menyentuh bahan lain. Sekali menyentuhnya, aku akan dapat merasakannya, kata Tetua Hao kepada Xiaoyan saat ia akan masuk. Tetua Hao, Anda bisa yakin, aku bukan orang yang tamak, kata Xiaoyan tertawa. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan pun bergegas masuk. Singkat cerita, dari sekian banyaknya bahan obat yang langka, Xiaoyan akhirnya menemukan asparagus es api. Namun ketika ia baru saja hendak menyentuhnya, tiba-tiba tangan kecil dan halus muncul entah dari mana, dan segera menyambar asparagus es api di bawah tatapan tertegun Xiaoyan yang tak dapat bereaksi tepat pada waktunya. Dan di sampingnya telah muncul seorang gadis kecil berpakaian putih berusia 12 tahun dengan rambut ungu yang panjang. Penampilannya yang cantik, putih dan jernih dengan sepasang matanya yang bening nampak berkedip pada Xiaoyan. Gadis kecil yang sepertinya memiliki kekuatan iblis yang telah mengguncang hati Xiaoyan tiba-tiba menghilang dari pandangannya dan muncul di sisi yang lain. Tatapan Xiaoyan kemudian beralih pada gadis kecil itu yang tangan kirinya memegang bahan obat berwarna emas dan tangan kanannya memegang asparagus es api. Kejutan seketika melintas di mata Xiaoyan ketika ia mengingat kejadian sebelumnya di mana ia tidak menyadari kapan gadis kecil itu ada di sampingnya.
Bila gadis itu tidak menjulurkan tangannya mengambil asparagus itu, ia tidak akan menyadarinya. Gadis kecil berpakaian putih kemudian membuka mata besarnya yang polos dan mengamati Xiaoyan sejenak. Setelah itu ia tiba-tiba memasukkan bahan obat berwarna emas ke mulut kecilnya dan akan menggigitnya. Xiaoyan yang mengenali bahan obat yang keras seperti logam dan bahkan api biasa tidak bisa membakarnya, seketika berteriak kepada gadis kecil itu untuk tidak menggigitnya. Namun gadis kecil itu sama sekali mengabaikan teriakan Xiaoyan dan kemudian menggigit dengan keras buah emas itu. Seketika suara keras yang berderit dengan keras bergema di dalam ruangan ketika gadis kecil itu mengunyahnya, seolah buah emas yang sangat keras itu hanyalah cemilan biasa, dan kemudian menelannya. Cairan kuning emas menetes dari mulutnya dan jatuh ke lantai jok yang putih. Ekspresi Xiaoyan nampak menjadi kusam dan sedih ketika melihat bahan obat langka itu menjadi sia-sia begitu saja di hadapannya. Dengan tangannya, gadis kecil itu kemudian menghapus noda kuning yang menetes di mulutnya. Setelah itu ia melirik Xiaoyan dengan matanya yang besar dan nampak tak peduli ketika ia menunjukkan niatnya kembali untuk memakan buah asparagus es api hingga membuat Xiaoyan nampak pucat. Dengan cepat ia menjulurkan tangannya untuk merebut asparagus es api dari tangan gadis kecil itu. Namun sebelum Xiaoyan merebutnya, dua jari gadis itu tiba-tiba muncul dan menjepit telapak Xiaoyan. Meskipun tindakan gadis kecil itu ringan, namun wajah Xiaoyan seketika berubah saat ia merasakan kekuatan dua jari itu. Dengan sekuat tenaga ia mencoba menarik tangannya dari kedua jari itu. Namun seberapapun kuat ia mencobanya, tangan kecil gadis itu tetap tak bergerak. Dan seketika membuat Xiaoyan dilanda perasaan teror. Mulut gadis kecil itu akhirnya sedikit bergerak dan suara lembut yang dingin mulai terdengar di dalam ruangan. Seketika Xiaoyan merasakan niat membunuh yang muncul dari suara gadis kecil itu. Kamu ingin mengambil barang saya? Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.